Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Sebelumnya saya sudah bahas, jadi cek di playlist ya. Untuk yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham MDKA atau Merdeka Copper Gold ya. Jadi kalau kita lihat di sini uptrendnya secara weekly-nya masih cukup bagus. Area buyout weakness-nya sudah saya sebutkan di 5.000 atau 4.500 ya. Jadi waktu itu dia kena turun di banyak 5.000, kemudian berhasil rebound di atas 5.000 ya. Di sana kesempatan kita untuk buy sudah saya sebutkan. Jadi kalau yang belum punya, kalau yang mau buy boleh tunggu area buyout weakness di area sekitar 5.000. Kalau dia turun kemudian dia berhasil mantul atau rebound barusan kita buy, atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 5.500 kita boleh buy. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 6.000 atau bahkan masih bisa ke 6.500 ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus untuk MDKA, trennya masih cukup bagus. Kemudian dari daily chartnya di sini area buyout weakness-nya juga sudah saya gambarkan 5.000 dan 4.750. Memang agak sedikit berbeda ya garis-garisnya antara weekly dan daily. Jadi kalau naik ke atas 5.600 breakout ya, boleh buy. Naik ke atas 5.700 tambah lagi atau average up dan seterusnya. Targetnya masih bisa ke 6.300 ya. Kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% ya, yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi saya menggunakan Fibonacci extension itu cukup akurat ya. Buktinya di sini target Fibonacci extension 117,2% tercapai ya, pas di garis resistennya ya, seperti itu ya. Ya kalau misalnya dia nggak akurat, dia nggak mungkin pas di kurang lebih di area garis resistennya seperti itu ya. Jadi itu yang saya suka. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci extension atau retracement, silakan nonton, ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya, linknya ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Memang terlihat di sini konsolidasi antara sekitar range-nya 5.000 sampai 5.700-an ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja boleh kalau mau buy sekarang atau tunggu lagi buy weakness di 5.000 atau 4.750. Jadi buy weakness itu tunggu kalau rebound, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk MDKA. Mudah-mudahan dia masih lancar. Kemudian dari statistiknya buy and hold untuk di bulan Mei itu selama mulai dari 2016 Mei ya, itu dia statistiknya lumayan bagus ya. Dari sini kalau kita lihat 5 hijau, merahnya hanya 1 kali aja ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar di bulan Mei ini dia hijau untuk MDKA ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi, apalagi didukung uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kita jangan takut, Pak Sunat ini sudah naik 18,1%, apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita lihat dari historicalnya ya, bulan sebelumnya dia 18,3%, bulan berikutnya dia masih bisa naik lagi sampai 9,8% ya, atau bahkan dia masih bisa naik lagi 2 bulan ke depan lagi ya, setelah 9,8% dia bisa sampai 26%. Jadi memang sejauh ini MDKA ini masih luar biasa ya. Nah, seperti itu ya. Dan saya sudah bahas juga strategi untuk investasi jangka panjang ya di beberapa video saya sebelumnya. Nanti saya kasih linknya juga, ada satu video ya untuk investasi saham jangka panjang itu apa saja, kemudian strateginya bagaimana ya. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton. Salah satunya waktu itu saya bilang ya MDKA ya, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan alasannya kenapa, dan ini dia sejauh ini masih cukup bagus ya. Jadi jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya bagi sudah punya. Kalau yang mau buy sekarang jangan terlalu takut. Ini MA20-nya garis biru ya. Moving average atau harga rata-rata 20 harinya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus sejauh ini. Masih bisa naik lagi nggak Pak Sunan? Masih ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trade stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk MDKA. Berikutnya untuk Inco. Nah, Inco setelah dia melambung naik tinggi 8.800, dia koreksinya lumayan tajam Pak Sultan ya, memang benar. Tapi di sini ada area buyout weakness yang sudah saya gambarkan 7.100 atau 625 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound lagi naik ke atas 7.100, dia bagus ya. Nah, posisi sekarang kan memang sebelumnya dia belum berhasil naik ke atas 7.500. Tapi kalau dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 7.500 boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut koreksi ya. Jadi kalau dia sudah koreksi kemudian berhasil rebound lagi, uptrendnya masih bagus ya, kita boleh buy back ya atau buy ya bagi yang belum punya. Jadi naik ke atas 7.500
boleh buy high sell higher ya. Atau tunggu di area buy on weakness lagi di 7.100 atau 6625. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop dan stop loss, yaitu strateginya. Kemudian dari daily chart-nya kalau kita perhatikan area buy on weakness di sini di 7.100, kemudian berikutnya 7.800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.800, boleh tambah lagi breakout ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8.800 dengan target di 9.300. Jadi untuk Inco ini sebenarnya masih ada harapan, karena kalau kita lihat dari pattern di sini ya, rounding bottom ya, dia kalau breakout ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern di bukunya Thomas Bulkowski ya, pakarnya pattern ya, atau pola grafik ya, ini target price-nya masih memungkinkan dari kedalamannya di sini ya. Kalau kita keluarkan ke atas masih bisa ke 11.700 ya, seperti dia. Jadi kata kuncinya di sini, selama dia bertahan di atas 6.500 masih cukup bagus ya. Maksimum kalau mau buy on weakness jadi 5650 ya. Tapi menurut saya sih selama dia di atas 6.500 masih cukup bagus peluangnya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness di 6.500 saja, yang bawah ini saya hapus ya. Karena kalau terlalu bawah buy on weakness-nya nanti kecenderungan dia susah rebound lagi karena trennya sudah nggak uptrend lagi ya. Jadi kemungkinan dia sudah berbalik arah downtrend ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut ketinggian, enggak ya. Saya sudah sebutkan berulang kali, memang kalau berhasil breakout lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya gagal nyangkut, ya jangan salahkan Pak Sunar, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya berdasarkan prinsip trennya. Kalau trennya masih uptrend, dia akan tetap terus berlanjut ya. Kadang-kadang memang koreksi turun, tapi selama dia masih bagus ya, ini masih dalam batas toleransi ya, boleh buy and sudah saya sebutkan juga garis-garisnya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau naik lagi atau breakout kita tambah lagi atau average up. Dan beberapa feedback yang saya terima ya saya nggak menyombongkan diri, nggak ya. Mereka suka dengan garis-garis saya karena dengan acuan garis itu konsisten, dalam arti garisnya nggak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu kan harganya naik turunnya, tapi garisnya acuannya tetap sama. Kalau garisnya saya rubah-rubah terus, nanti pusing ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Dan area buy and weakness kebanyakan yang sudah saya sebutkan itu akurat ya. Jadi kalau ketinggalan boleh tunggu di area buy and weakness atau buy sell higher ya, kalau bisa berhasil breakout lagi. Kemudian dari statistiknya di bulan Mei, selama 6 bulan Mei ya, mulai dari tahun 2016, kalau kita lihat 3 merah, 3 hijau. Jadi 50-50 lah. Ini sebenarnya ini bukan acuan ya, hanya sekitar ya data tambahan lah kira-kira perkembangannya selama 6 Mei terakhir ya. Apalagi kalau yang takut-takut, oh Pak Sunar katanya di bulan Mei itu sell in Mei ya, sell in May and go away. Ya memang sell in May and go away itu tradisi ya, yang dimana kecenderungan memang di bulan Mei itu lesu ya, atau terkoreksi. Karena wajar aja, karena mulai dari awal sampai April itu biasanya naiknya lumayan ya, seperti itu. Kalau Mei-nya terkoreksi ya wajar aja ya, bukan karena bulan Mei bulan jelek ya ISG hancur ya. Seperti itu ya, belum tentu ya. Kita lihat saham-sahamnya, itu saran saya fokus di portfolio masing-masing. Kurang lebih cukup untuk Inco. Berikutnya untuk Tins. Jadi Tins memang sudah berhasil naik, kemudian koreksi Pak Sunar. Nah di sini dia testing area support 1710 sudah berhasil rebound. Jadi posisi sekarang yang belum punya, sekalian tunggu breakout aja ke atas 1925 atau tunggu buy and weakness lagi di 1770. Artinya kalau dia turun di bawah 1770 ya, seperti minggu lalu ini ya, kemudian dia berhasil rebound ya, di sana kesempatan kita mulai buy. Atau kalau nggak dikasih ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1925 kita buy, breakout ya, buy high sell higher, naik ke atas 2040 tambah lagi atau average up. Tapi kita jangan terlalu takut, oh Pak Sunar ini kan inverted hammer ya, ekor panjang ke atas, nanti jangan-jangan koreksi lagi. Nah kalau kita takut-takut ya kita nggak bisa profit. Kalau kita lihat sebelumnya di sini, ini kan ekor panjang ke atas ya, buktinya dia breakout, dia masih bisa higher high ya, seperti itu ya. Jadi kuncinya di sini fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop lossnya. Kalau mau tambah lagi silakan, tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Ini weekly chartnya. Kalau dari daily chartnya, ini buy and weakness sudah saya sebutkan di dua area 1900 atau 1765. Memang sedikit berbeda ya. Ini 1900 saya kurang lebih saya tarik dari garis ini ya acuannya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1900 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up untuk Tins ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Kemudian statistiknya untuk bulan Mei,
Wah, Pak Sunar, ini di bulan Mei merah semua tins. Eh, Memang ya, jadi di bulan Mei kecenderungan terkoreksi ya. Jadi ini bukan acuan pasti, pasti merah Pak Sunar, belum tentu ya. Jadi bisa saja hijau, tapi kebanyakan di bulan Mei dia terkoreksi. Jadi eh, hati-hati aja, tapi jangan terlalu takut ya. Yang penting adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan. Jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ya, sebelumnya ada yang tanya juga dan juga ada yang nadanya nyindir, kok disuruh average up terus, nanti take profitnya kapan? Take profitnya kalau sudah kena trailing stop ya, seperti itu ya, atau stop lossnya kalau misalnya gagal ya, seperti itu ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus ya, saya kecenderungan trend following, jadi boleh tambah lagi, atau kalau sudah jual ya kita buy back. Karena kalau kita bicara mengenai kunci sukses di saham ada 3 ya. Kalau yang sering ikutin saya, maaf ya diulang-ulang ya. Mungkin ini bagi yang belum kenal, kunci suksesnya 3, yaitu sabar, fokus, dan disiplin. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, disiplin. Kalau dia turun di bias supportnya, ya kita jual dulu. Tapi disiplin itu bukan disiplin pasang stop loss atau trailing stop ya. Jangan disiplin cut loss doang, tapi harus disiplin buyback ya. Kalau kita disiplin cut loss doang, kapan profitnya? Nanti ceritanya loss terus ya, karena kita pasang cut loss doang. Kalau dia berhasil rebound lagi, uptrendnya masih lanjut ke atas ya, kita boleh buyback. Jadi garis-garis ini saya berikan acuannya mudah, tinggal ikutin aja. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Setiap kelipatan Rp50 kalau naik lagi tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih target price-nya di sekitar area resistennya 2100. Kalau sebelumnya dia gagal ya di 2070, belum tentu kali ini gagal ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Jadi jangan sampai analisa teknikal ya, resisten itu kita jadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Kalau tembok di atasnya itu jebol, naik lagi ke atas resistennya, istilahnya seperti itu ya. Ya berarti kita masih bisa untung lagi ya. Boleh tambah lagi atau average up. Memang kalau average up, harga average modal kita itu naik, tapi kan keuntungan nilai rupiahnya bertambah karena kita menambah lotnya ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Indi. Jadi Indika Energy, ini sudah saya gambarkan rounding bottom ya. Target price-nya di sekitar 3.300. Memang sebelumnya kurang lebih hampir tercapai ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya selama di atas 2390 dia masih cukup bagus ya. Dia akan testing lagi area resistennya 2700 ya, yang mana ini adalah area support sebelumnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Pasang aja stop loss-nya di 2390, atau kalau terlalu jauh ya pasang aja di low-nya minggu lalu ya, sebelum liburan di 2470, atau yang paling dekat ya mungkin lebih bisa pakai 2600 lah ya. Mulai 2600 stop loss-nya, kalau turun di banyak itu jual dulu sebagian, turun di banyak low-nya minggu lalu ya 2470 kita jual dulu semuanya. Ya itu kalau dari weekly chart-nya seperti itu. Kalau dari daily chart-nya memang gambar garis-garisnya agak sedikit berbeda. Di sini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya ya. Ini sebelumnya, ini jejaknya ya. Jadi waktu ketinggalan naik ke atas saya sudah sebutkan, kalau nggak kebagian tunggu aja buy on weakness di area 2550 atau 2250 ya. Artinya kalau buy on weakness itu kalau dia koreksi turun ya di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound. Kalau belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah berhasil naik kemudian gagal lagi. Nah, saya sudah sebutkan setiap kali ya. Nah, bahkan sering kali. Kadang-kadang kalau di saham itu ya, kalau saya sendiri trading ya, kalau saya buy itu belum tentu pasti naik, enggak ya. Kadang-kadang ada yang turun gagal ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sini, dia masih bisa breakout lagi, naik lagi ke atas ya. Jadi jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Ini area buy dikasih lagi ya, 2550 ke atas buy, naik ke atas 2670 tambah lagi average up. Berikutnya bisa pakai acuan setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya. Atau menggunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 2980 tambah lagi target price berikutnya di 3270 untuk India. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, peluangnya masih cukup bagus, kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ya untuk Indi. Kemudian untuk statistiknya buy and hold di bulan Mei, di sini memang kita lihat 4 merah 2 hijau ya. Jadi memang secara statistik selama 6 tahun terakhir ya kurang lebih ya, di bulan Mei mulai 2016 ya 4 merah hijaunya 2, jadi ada kemungkinan koreksi, tapi sejauh ini trennya masih cukup bagus ya.
kita jangan terlalu takut, oh Pak Sunar, ini sudah naik 15%. Jangan-jangan nanti koreksi seperti ini ya. Ya kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Nah, kalau kita mengenai 18% pasti koreksi, belum tentu, karena sebelumnya pernah naik di 2020 naik 35%, belum berikutnya masih bisa 15% ya, seperti itu ya. Bahkan sebelumnya pernah koreksi September 11%, kita jangan sampai trauma, ini pasti turun lagi. Nah, kita kan fokusnya di pergerakan harganya, bukan di tabel ini ya. Ini hanya sebagai acuan aja kalau ingin tahu kira-kira statistiknya seperti apa ya untuk bulanan. Ini buy and hold, bukan seasonality, bukan ya. Buy and hold di sini bedanya sama seasonality. Kalau seasonality berdasarkan close minggu lalu, bulan lalu maksud saya. Kalau ini berdasarkan buy and hold. Jadi kalau kita buy di awal Mei, jualnya di akhir Mei ya, penutupannya hari terakhir ya, itu gainnya atau lossnya berapa. Kurang lebih seperti itu statistiknya. Cukup ya kurang lebihnya ya. Itu untuk Indi. Jadi mudah-mudahan aja untuk Indi ini masih berhasil bertahan di atasnya 2700 ya minggu ini ya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk Harum. Ya kalau kita lihat di Harum di sini ya, untuk weekly-nya belum pernah saya gambarkan sepertinya. Nah, ini saya gambarkan support resistennya ya. Di sini supportnya kurang lebih sekitar area ya 9575 ya. Kemudian di sini ada area resistennya di arus uji 11.850. Kemudian berikutnya lagi target price-nya di 14.750 ya. Jadi kalau posisi sekarang yang belum punya, kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 11.850. Kemudian berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Itu untuk Harum ya. Jadi sejauh ini memang sebenarnya untuk Harum masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atasnya 9.575. Kemudian kalau dari daily chartnya di sini untuk Harum area buy and rest yang saya sebutkan ada dua ya, 11.850 dan 11.175 ya. Jadi sudah saya sebutkan naik ke atas 11.175 boleh buy, atau kalau masih mau tunggu ya tunggu aja kalau naik ke atas 11.850 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya sekitar 12.450-an ya, tengah-tengahnya ya antara 11.850 dan 13.000, silakan tambah lagi atau average up. Oh ya, bagi yang merasa mungkin Pak Sunar ngomongnya kecepatan, playback setting videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Memang saya bicaranya agak cepat. Kalau angkanya ini nggak jelas kebacanya, resolusinya silakan dinaikkan ya. Jadi 1080p ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup yang untuk Harum. Ini untuk statistiknya di bulan Mei dia 3 merah 3 hijau ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih bisa hijau. Ini hanya sekedar statistik aja kalau ingin tahu ya. Selama 6 Mei terakhir mungkin ada yang takut, oh Pak Sunar katanya sell in May and go away. Belum tentu ya, yang dijual apanya. Kan kalau kita bicara mengenai indeks, kan nggak semuanya turun ya, seperti itu ya. Ada yang naik ya, seperti itu ya. Ya mungkin aja kalau lagi dalam koreksinya rata-rata semuanya turun, tapi ya mungkin 1-2 masih ada lah ya. Ya mungkin saham gorengan atau saham yang tertentu sektornya seperti itu ya. Ya kita fokusnya di pergerakan aja, harganya saja ke portfolio masing-masing. Oke. Berikutnya untuk emiten ADMR. Jadi ADMR ini sejak IPO dia kenaikannya luar biasa, dan di bulan lalu ya sampai puncaknya sebelumnya sampai sekitar harga, kalau kita lihat di sini hanya di harganya 3140, kemudian dia koreksi dalam. Nah, ini sebelumnya garis untuk buy and rest sudah saya gambarkan ya. Jadi trailing stopnya sudah saya sebutkan juga ya. Kalau dia turun dibayar 2.800, lebih baik jual dulu. Kemudian kalau mau buyback atau buy and rest tunggu di area 2.500 atau 2.200. Di sini dikasih ya. 2.200 kalau nggak dikasih kan saya sudah sebutkan. Kalau sudah berhasil naik ke atas 2.300 boleh buy. Naik ke atas 2.400 tambah lagi. Kadang-kadang memang nggak harus selalu pasti pas di garisnya ya. Kadang-kadang kalau dia berhasil rebound ya di sana kesempatan kita untuk buy. Apalagi ini terakhir ya 2.500 ya. Jadi selama di atasnya 2.500 atau maksimum di 2.200 itu untuk ADMR dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang bilang mungkin Pak Sunar ini ada kemungkinan turun nggak? Ini kan head and shoulder nih Pak Sunar. Ini shoulder yang kiri, ini headnya memang nggak rapi ya. Nah ini shoulder kanannya. Nah kalau kita bicara mengenai head and shoulder, bahkan ya ini kalau kita lihat kalau posisi seperti ini ya kita ambil gampangannya ya 2.500 saja. Jadi selama di atas 2.500 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya.
Jadi trailing stopnya kalau sudah punya pasang aja di 2600 dan 2500 ya. Kalau yang belum punya, kalau yang mau buy ya tunggu di 2500 atau 2200 kalau dia koreksi berhasil rebound baru sampai, atau kalau dia berhasil breakout. Jadi kalau naik ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 2900 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya di sini saya sudah sebutkan ya, kalau dia naik lagi, naik ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 2900 tambah lagi. Tapi jangan lupa garis-garis ini juga acuan untuk trailing stop dan stop loss. Kalau dia gagal ya kita jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop ya, di mana kita pasang stop loss ya, di mana kita average up atau tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ya. Apakah trennya masih bagus, kan saya sudah sebutkan ini sejauh ini memang masih cukup bagus ya, uptrendnya memang cenderung konsolidasi memangnya. Itu pakai hourly chart ya saya pakai, karena kalau pakai daily chart masih belum terlalu jelas ya, karena saya pakai skala grafik log scale ya, skala logaritma ya, karena sebelumnya dia naiknya tinggi, jadi kalau saya zoom out gini angkanya nggak kelihatan ya, karena dari harga IPO-nya dia naik tinggi. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya, jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah saya bahas 6 saham. Untuk saham-saham yang lainnya silakan nonton di playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini ya. Nanti saya cantumkan linknya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.